Bab 2854, Penggabungan. Semut. Harus diakui, setelah sekian lama bersama Lydia, dia terkadang memandang orang seperti semut. Ilusi ini seringkali membuatnya takut. Lagi pula, Mileye tidak sekuat itu. Kalau tidak punya kekuatan untuk sok hebat, maka akan sering dipukul habis-habisan, dan dari dulu sampai sekarang dia sering dihajar, jadi dia lebih pintar sekarang. Sok hebat pada saat yang seharusnya, jangan sok hebat pada saat yang tidak seharusnya. Saat ini, Kuila tiba-tiba berkata, "Kak, garis darahmu sepertinya sudah terobos." Mileye menarik kembali pikirannya, lalu tersenyum dan berkata, "Menara kecil mengatakan ini adalah garis darah pantang menyerah, yang merupakan inti dari garis darah iblis gilaku." Kuila memandang Mileye, lalu mengangguk, "Memang, terobosan garis darahmu berarti kamu telah memahami apa itu benar-benar pantang menyerah. Aku harus mengatakan bahwa ayahmu memang orang yang luar biasa. Dengan tubuh orang fana, dia mencapai level ini, sungguh luar biasa." Setelah mengatakan ini, dia tersenyum lalu berkata, "Sebenarnya, kamu bisa menggunakan garis darahmu sebagai pedang." Mileye mengangkat pedang Kuila di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pedang ini mudah digunakan." Pedang biru gaib saat ini semakin sering digunakan, semakin nyaman. Tidak ada pedang lain, bahkan jiwa pedang dia yang terkondensasi pun tidak memiliki perasaan senyaman ini. Mendengar perkataan Mileye, Kuila menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, "Ini berbeda. Benar-benar berbeda." Mileye sedikit penasaran, bagaimana mengatakannya. Kuila tersenyum, "Kamu menggunakan garis darahmu untuk mengkristal menjadi pedang. Kalau begitu, aku beritahu kamu." Mileye mengangguk, dia membuka telapak tangannya, dan pedang garis darah langsung mengembun. Bentuknya mirip pedang biru gaib, tapi warnanya merah darah. Kuila memandang Mileye dan tersenyum, "Kekuatan garis darahmu sangat istimewa." Keistimewaan ini tidak hanya mengacu pada berkah kekuatan garis darah, tetapi juga memiliki keinginan lain, yaitu memiliki kesadarannya sendiri. Kesadaran. Mileye mengangguk, "Memang. Faktanya, dia selalu tahu bahwa garis darah iblis gila miliknya memiliki kesadarannya sendiri, dan seperti menara kecil, itu sering memberontak." Kuila tersenyum dan berkata, "Garis darahmu berbeda dari yang lain, jadi kamu bisa menggunakan darah sebagai pedang. Biarkan pedang ini berlatih sendiri dan bertarung melawan musuh sendiri, lalu kamu bisa menghangatkannya dengan jiwa pedang dunia." Latih sendiri pedang garis darah. Mileye tertegun, lalu berkata, "Bolehkah?" Kuila mengangguk, "Oke." Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang garis darah langsung terbang keluar. Detik berikutnya, retakan besar robek di langit. Mileye tercengang. Bukan dia yang menghasutnya, melainkan pedang garis darah yang melakukannya sendiri. Kuila tersenyum dan berkata, "Itu berasal darimu, jadi bisa juga dikatakan itu adalah kamu." Oleh karena itu, dia memiliki memori pertarunganmu. Jika kamu menggunakannya dengan baik, kekuatan pedang garis darah ini pasti akan sangat besar. Terlebih lagi, itu juga memiliki ingatan bertarungmu. Kamu dapat mengejutkan mereka dan menyerang mereka tanpa persiapan. Mileye mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Memang." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Kuila, "Aku akan berlatih, nak, tolong ajari aku." Kuila mengangguk. Mileye tertawa, dengan bimbingan Kuila, dia yakin pedang Tao miliknya akan menembus lagi. Bintang Cross. Perubahan di dunia Gritchu secara alami mengejutkan seluruh bintang Cross, dan semua orang sudah tahu bahwa ini adalah karya Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan. Akankah Gritchu membalas dendam? Semua orang sedang melihat.
Jika Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao dibunuh sebagai balas dendam, maka Great Chu akan tetap menjadi Great Chu, dan seluruh Star Territory Bintang Cross akan tetap berada di tangan Great Chu. Jika Great Chu tidak membalas dendam, itu artinya Star Territory Bintang Cross ini akan memiliki dua kekuatan super lagi. Dunia Great Chu. Dunia Great Chu saat ini telah dipulihkan, tetapi kosong. Ledakan sebelumnya secara langsung menghancurkan makam leluhur dunia Great Chu. Di puncak gunung, Nazar Chu melihat ke kejauhan, ekspresinya masih sedikit muram. Dia masih kesal. Kapan Great Chu pernah dikerjai seperti ini? Saat ini, Tereno Chu muncul di samping. Nazar Chu memulihkan pikirannya dan memandang Tereno Chu, apakah kamu sudah menemukannya? Tereno Chu mengangguk, sudah ditemukan. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan perlahan melayang di depan Nazar Chu. Lalu Nazar Chu membukanya dan melihatnya, dia terdiam. Tereno Chu berkata dengan lembut, sebelumnya, penguasa tiada batas melancarkan serangan ke alam semesta Guanxuan, dan dalam pertempuran itu, para pembantu penguasa tiada batas yang dipanggil dari pihak kita semuanya terbunuh. Tidak hanya itu, klan api spiritual, Aula Senming langsung dimusnahkan. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Nazar Chu, ketua klan secara membabi buta melancarkan perang melawan mereka tanpa menyelidiki apa yang terjadi sebelumnya. Nazar Chu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak menyangka bahwa penghancuran klan api spiritual dan Aula Senming ada hubungannya dengan mereka. Tereno Chu menggelengkan kepalanya, selain itu, penguasa tiada batas menyerang selama pertempuran itu, tapi kemudian tiba-tiba pergi karena alasan yang tidak diketahui. Jelas sekali ada master di sana yang ditakuti oleh penguasa tiada batas. Sambil berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah, penguasa tiada batas sangat misterius, dan kekuatannya tidak terduga. Bahkan dia takut padanya, dan berinisiatif untuk pergi dari sana. Jelas sekali ada master setingkat bos sana. Setelah Nazar Chu terdiam lama, dia menghela nafas dengan suara rendah, ini salahku. Tereno Chu tampak rumit, kamu membuat kesalahan besar. Saat dia mengatakan ini, dia juga menghela nafas. Nazar Chu perlahan menutup matanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Setelah Tereno Chu terdiam beberapa saat, dia berkata, perhatikan apa yang terjadi dan lihat apa yang akan mereka lakukan. Jika mereka ingin membunuh semua, Great Chu tentu saja tidak bisa duduk diam dan menunggu untuk mati. Jika mereka hanya ingin membangun akademi dan paviliun Xianbao di sini, maka biarkan mereka membangunnya dan jangan menghentikannya, kita bahkan bisa membantu. Nazar Chu memandang Tereno Chu, apakah masih membutuhkan bantuan? Tereno Chu mengangguk, karena tidak bisa mengalahkan, maka bergabunglah. Wajah Nazar Chu tampak sedikit muram. Tereno Chu tersenyum tipis, jika kamu merasa tidak bisa melepaskan gengsi, maka aku yang akan melakukannya. Nazar Chu menghela nafas dengan suara rendah, lalu berkata, kalau begitu aku akan pelatihan tertutup sebentar. Tereno Chu mengangguk, oke. Ekspresi Nazar Chu tampak rumit, lalu dia berbalik dan pergi. Delegasikan kekuasaan. Delegasikan dengan damai. Faktanya, ini sudah sangat layak. Kalau tidak, kesalahan kali ini sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa diperbaiki lagi. Perlu diketahui bahwa meskipun dia adalah ketua klan Great Chu, saat di Great Chu, bukan berarti dia bisa bersuara bulat. Jika dia tidak mendelegasikan kekuasaan, satu-satunya hal yang menunggunya adalah penghakiman. Melihat Nazar Chu pergi, Tio Chu di lapangan juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, Great Chu benar-benar terluka. Akademi Guanxuan.
Pencapaian Tao Pedang Mileye meningkat pesat di bawah bimbingan Kuila. Tidak hanya itu, tingkatan alam dan kecepatan dewa juga meningkat di bawah bimbingan Kuila. Dia menjadi semakin terampil dalam menggunakan pedang garis darahnya, dan menjadi semakin aneh karena garis darah ini punya pemikiran sendiri. Garis darah itu berasal dari dirinya, namun mempunyai kesadarannya sendiri. Oleh karena itu tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai Mileye. Sederhananya, garis darahnya bisa berlatih sendiri. Dan dia tidak perlu khawatir garis darah akan memberontak, karena garis darah tidak akan ada tanpa dia. Di langit berbintang, di sekitar Mileye, 9 pedang garis darah saling bersilangan. Pertempuran 9 pedang. Mileye melihat pertarungan antara 9 pedang dan tersenyum cerah. Pedang yang terbuat dari garis darah ini benar-benar sangat kuat, karena kekuatan garis darah miliknya saat ini merupakan garis darah yang pantang menyerah. Yang paling menakutkan adalah meskipun dia menggunakan pedang biru gaib, dia tidak dapat mematahkan pedang garis darah tersebut. Ini agak keterlaluan. Setelah sekian lama, Mileye berhenti, membuka telapak tangannya, dan pedang garis darah segera terbang kembali ke tangannya. Mileye menoleh untuk melihat ke arah Kuila yang tidak jauh darinya, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, benar-benar bisa." Kuila mengangguk, "Kamu bisa menambahkan jiwa pedang dunia kamu di dalamnya." Mileye mengangguk, dengan pemikiran di benaknya. Jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dituangkan ke dalam pedang garis darahnya. Ketika jiwa pedang dunia dituangkan, pedang garis darah ini tiba-tiba bergetar hebat dan mengeluarkan suara dengungan pedang. Mileye tiba-tiba berkata, "Pergilah." Begitu suara itu terdengar, pedang garis darah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang cahaya berdarah dan terbang keluar. Jelep jelep jelep. Dalam sekejap, langit berbintang hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, Mileye menyipitkan matanya. Pedang garis darah menjadi semakin sakti setelah diberkati dengan jiwa pedang dunia. Pada saat ini, Kuila di samping tiba-tiba berkata, "Kak, kamu sebenarnya bisa mengajari mereka untuk menggunakan teknik pedang sendiri." Mendengar ini, Mileye tertegun, lalu berkata, "Bisakah?" Kuila mengangguk, "Bisa." Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Bagaimana cara mengajari mereka?" Kuila tersenyum dan berkata, "Demo dan bimbing. Karena mereka memiliki ingatan pertempuranmu, kamu hanya perlu mendemonstrasikan dan membimbing mereka." Mileye mengangguk, "Aku akan mencoba." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menampilkan jurus tanpa aku. Tanpa aku. Dalam sekejap, pedang garis darah di kejauhan langsung menghilang, dan ketika muncul kembali, jaraknya sudah ribuan kaki. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye menjadi serius. Pedang garis darah ini agak keterlaluan. Di sampingnya, Kuila sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Bisakah?" Mileye mengangguk, "Luar biasa." Kuila menghampiri Mileye, dia merapikan pakaian Mileye yang berantakan, lalu berkata sambil tersenyum, "Tao pedang ada ribuan, luangkan waktumu." Mileye memandang Kuila dan berkata benar-benar, "Setahuku, kamu dulunya adalah bayangan tubuh, tapi kenapa kamu sekarang?" Kuila berkedip, "Kamu penasaran kenapa aku masih bisa muncul meski dalam tubuh bayangan, kan?" Mileye mengangguk. Kuila tersenyum tipis, "Tubuh ini bukanlah tubuh utamaku. Apakah kamu ingat ketika dia menggabungkan 4 pedang menjadi satu untuk membuatku muncul kembali?" Mileye mengangguk, "Saat kita pertama kali bertemu." Kuila tersenyum dan berkata, "Ya. Dialah yang membalikkan beberapa aturan Dao untuk membuat kesadaranku muncul kembali, dan aku bertanya padamu pada saat itu apakah kamu ingin aku hidup. Kamu bilang kamu berharap, jadi aku menyembunyikan kesadaranku di dalam pedangmu,
dan akhirnya bereinkarnasi. Mendengar ini, Mileye sedikit mengerti. Kuila melanjutkan, jadi, mereka bersatu denganku sekarang, tapi juga tidak bersatu. Mileye sedikit penasaran, kalau begitu, apa kalian masih bisa bersatu kembali? Kuila tersenyum tipis, tebak. Mileye berkata dengan suara yang dalam, jika kalian masih bisa bergabung, seperti apa kekuatannya? Kuila berkedip, tebak. Wajah Mileye penuh garis hitam, coba tebak apa? Bersambung.